Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang senantiasa boleh berbahagia, boleh menemukan kesenangan dan ketentraman bagi setiap orang yang mau mendengar panggilan Tuhan. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan kental, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau ikut Tuhan, walaupun kadang-kadang untuk melenceng dan sesat itu mudah banget. Tapi kami butuh pertolongan Tuhan, karena tetap dari hati kami kerinduannya untuk kembali ke jalan Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan dalam anugerah-Mu, mampukan kami berjalan dalam firman-Mu. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Tawari 25, 1 Tawari 25 ayat 1-7. 1 Tawari 25 ayat 1-7. 1 Tawari 25 ayat 1-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Zuziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamtiezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para pemusik yang melayani di bait suci adalah anak-anak dari keluarga Asaf, Heman, dan Yedutun. Dalam bacaan kita, tugas-tugas anak Asaf adalah bernubuat dengan petunjuk raja. Tugas anak-anak itu bernubuat diiringi dengan kecapi dan menyanyikan syukur dan puji-pujian. Tugas anak-anak Heman menyanyikan diiringi dengan alat musik. Totalnya mereka 288 orang. Istilah bernubuat ini merujuk kepada Tuhan menyatakan kehendaknya. Lalu ada respon pengucapan syukur. Jadi bukan bernubuat itu tentang lamaran masa depan, bukan. Tapi bernubuat ini bicara soal menyatakan karya Allah, baik yang sudah, sedang, ataupun akan. Dengan demikian, pujian dalam ibadah di bait itu bukan bersifat lagi searah, melainkan dua arah. Dalam hal ini kita bisa melihat ada relasi dua arah, merupakan hubungan yang dialogis, yang personal, yaitu sabda Tuhan dinyatakan kepada umat, lalu orang yang beriman merespon penyataan Allah. Nah, gereja menyadari tentang relasi dua arah ini dan biasanya mewujudkan dalam tatanan ibadah kita. Misalnya setelah Tuhan menyatakan anugerah pengampunan, kita pembacaan Alkitab, berita anugerah, kemudian masuk ke firman Tuhan.
ditanggapi dengan itu. Jadi liturgi kita tuh bukan cuma sekedar lagu-lagu, kata-kata, bukan, tapi itu respon-responan di firman Tuhan, direspon. Pengampunan dosa direspon. Nah, kesadaran bersifat dua arah ini seharusnya dimiliki oleh para penata layan, termasuk para baik itu pemusik, pemandu, petugas kolektan, pembawa firman, penatua, multimedia, asyar, seluruh jemaat, simpatisan. Semua orang di dalam terus mengerti bahwa semua yang kita lakukan inilah bentuknya dialog antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya kita dengarkan Tuhan atau kita ingin menampilkan sesuatu, tapi ini komunikasi dua arah. Dan bagi jemaat harus menyadari, dan bagi kita semua, arti pentingnya seluruh rangkaian ibadah yang dua arah ini, sehingga harus ikut dari awal hingga akhir. Nggak bisa tengah-tengah menuju firman, nggak bisa telat, ya udah nggak apa-apa, atau setelah firman itu pulang, nggak bisa. Ini udah jadi satu rangkaian yang utuh liturgi itu. Dengan demikian kita diharapkan sebenarnya juga termasuk jadi orang-orang yang nggak telat dong datang ibadah. Ya, masih ada beberapa kali orang yang telat di gereja kita, tapi kita percaya pelan-pelan supaya sama-sama kita melihat bahwa liturgi itu bukan cuma sekadar bacaan, tapi betul-betul dihayati. Nah, marilah kita bersama-sama menghargai seluruh rangkaian ibadah. Orang-orang sudah berjuang juga nggak mudah. Bapak Ibu yang mungkin belum ambil pelayanan dalam ibadah, melayani Tuhan dalam ibadah tuh nggak mudah. Ada nervousnya, ada tegangnya, ada takutnya. Tapi semoga kita menghargai orang-orang yang sudah berjuang, dan makin banyak di antara kita yang juga ikut melayani. Semoga hari ini juga dalam bentuk ibadah kita, bentuknya apa? Bukan hari Minggu kita nggak ibadah nyanyi, tapi ibadah kita dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga kita itu juga ibadah kita. Harus dua arah. Nggak bisa kita cuma mau ngomong dan keinginan kita yang diturutin, tapi kita bekerja bersama-sama dan merespon bersama-sama. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam ibadah ada respon Tuhan, ada respon kami, dan itu bersaut-sautan dua arah. Begitu juga dalam hidup kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang mampu untuk berdialog dua arah, belajar juga mendengarkan orang lain. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.